Hari gini, jangan mau jadi bestinya agen. Bukan agen yang ini. Yah, bukan yang ini juga kali. Nah, ini bener, agen Manulife. Mereka tuh selalu ngajak jadi sukses dengan bilang ini bisnis cerah banget. Bukan agen yang ini. Yah, bukan yang ini juga kali. Iyalah, Manulife kan bisnisnya berkembang terus. Produknya juga lengkap, bisa cover nasabah dari balita sampai lansia. Ini momentum yang tepat buat join. Tapi kan kita semua tahu, bisnis ini tuh penuh penolakan. Justru di situ seninya. Seni menuju kemerdekaan finansial. Merdeka loh cara kerjanya, fleksibel banget. Wah. Kerja sendiri? Boleh. Kerja bareng tim? Juga boleh, karena Manulife adalah home for agency yang jago jualan dan jago bangun tim, semua ada di sini. Bisnisnya bisa diwariskan sampai 7. 10 keturunan. Kalau gitu ngapain jadi bestinya agen Manulife? Langsung aja jadi agen Manulife dan dapatkan semua. Hari gini. Di tengah industri asuransi yang semakin kompetitif, ada satu hal yang membedakan Manulife, yaitu konsistensi kami membangun people, bukan sekedar angka. Manulife adalah global brand dengan rekam jejak yang kuat di industri. Tapi lebih dari itu, kami menyediakan best in class training, program yang lengkap, dan ekosistem yang benar-benar dirancang untuk membantu agen bertumbuh. Di Manulife, agency bukan sekedar channel. Ini adalah home for agency. Anda bisa memilih untuk menjadi top producer atau membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. Dan kami siapkan jalannya dari hari pertama. Bagaimana kalau saya bilang sejak hari pertama Anda bergabung sebagai agent, masa depan Anda sudah punya roadmap yang jelas. Inilah yang kami sebut sebagai RACE, Recruit, Activate, and Elevate. RACE adalah bagian dari agensi ekosistem Manulife. Sebuah inisiatif end-to-end yang kami rancang khusus untuk satu tujuan, yaitu boost income para tenaga pemasar kami. Bukan program satu kali, tetapi perjalanan berjenjang dari agen baru sampai menjadi leader dan juga top producer. Dan perjalanan ini terbagi dalam 4 kohort utama. Bagaimana perjalanan Anda dimulai sebagai agen baru dengan training yang praktis dan terbukti? Print to Sales, rahasia mencapai polis pertama dalam bulan pertama. Dan Life Planner Training, cara jitu untuk closing 3 case dalam 90 hari. Ini bukan teori, ini fondasi untuk income yang nyata. Dan untuk Anda yang ingin income tambahan, tapi tetap mau pekerjaan utama Anda berjalan, kami punya juga jawabannya. Program Next Pro ditujukan untuk usia 25 sampai 55 tahun dengan monthly allowance hingga 12 juta rupiah per bulan. Dan bukan cuman jangka pendek. Proyeksi income Anda bisa mencapai 1,4 miliar rupiah dalam 3 tahun. Tahukah Anda, banyak agen yang setelah 90 hari pertama mulai kehilangan momentum. Tapi justru di fase ini semuanya ditentukan. Karena itu, kami siapkan roadmap aktivasi untuk menjaga produktivitas dan boost income Anda secara konsisten. Lewat Kompas to Success, strategi sederhana tapi powerful untuk satu case setiap bulan secara konsisten. Dan Path to Professionalism, membantu agen memahami satu hal penting. Apa sebenarnya kebutuhan finansial nasabah? Bukan sekedar jual produk, tapi jadi trusted advisor. Untuk Anda yang ingin menjadi luar biasa, kami punya jalurnya Manulife Pro. Ini bukan tentang title, tetapi Manulife Pro adalah circle eksklusif berisi agen-agen terbaik.
Dan menjadi Manulife Pro akan membuka akses Anda untuk extra credit, signature trip hingga 50%, non-medical limit khusus VIP agent, dan MDRT membership dari Global Conference. Level ini bukan tentang bonus, tetapi tentang penghargaan. Karena pada akhirnya nasabah tidak hanya membeli produk dari Anda, tetapi nasabah membeli level profesionalisme Anda. Di Manulife Agency, kami percaya kesuksesan bukan hanya soal produksi pribadi. Ada tahap ketika Anda ingin membangun tim, menciptakan legacy, dan memimpin lebih banyak orang menuju sukses. Disinilah kami masuk. Dengan program Team Building dan Leader Development, kami membekali Anda dengan skill merekrut, mengembangkan dan juga mempertahankan tim, serta mempersiapkan Anda menjadi agency leader yang berkelas lewat Builder Pathway, Rising Star, dan Master Builder. Karena pemimpin besar tidak lahir secara kebetulan, mereka dibentuk. Jadi, RACE bukan hanya sekedar program, tetapi ini adalah ekosistem lengkap yang menemani Anda dari agent baru menjadi produser hingga leader dengan roadmap yang jelas, training yang tepat, reward yang nyata. Jika Anda mencari karir, income, dan masa depan, RACE adalah jawabannya. Boost income Anda dengan RACE. Karena di Manulife, pertumbuhan Anda adalah prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Manulifers. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Yang masih dalam perjalanan, semoga lekas sampai rumah dengan selamat. Yang sudah di rumah, yang sedang berada di suatu tempat, kita bisa fokus di dalam acara ini ya. Bapak Ibu siap untuk naik level? Luar biasa ya. Bapak Ibu, hari ini bukan sekedar training biasa. Hari ini adalah tentang training bagaimana kita berpikir lebih tajam, berbicara lebih percaya diri, dan memberikan impact yang lebih besar dari setiap masalah kita. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aditya Dewantoro, saya biasa dipanggil Adit. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama di dalam Zoom ini. Bapak Ibu, selamat datang di The Elite Edition Training Series 3. Ini adalah training yang ketiga kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu ingat ya, pembicaranya ada Bu Safira, ada Pak Dwipu, ada Bu Marlina, dan Ibu Kartika. Minggu lalu ada Ibu Yohan dan Ibu Yanti. Ya, Bapak Ibu, Elite Edition Training Series ini adalah sebuah ruang eksklusif untuk para profesional yang tidak puas dengan hal biasa. Ini adalah sebuah wadah yang pesertanya ingin naik level. Sebentar, ingin naik level ke level berikutnya, MDRT. Ya, Bapak Ibu, hari ini, wah ada yang komen tuh, unstoppable. Dan hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat powerful, leverage with confidence on debt protection. Melindungi bisnis, menjaga warisan, dan menyiapkan generasi berikutnya. Tanpa proteksi, Bapak Ibu, warisan bisa saja berubah menjadi beban. Ya, Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menginformasikan kembali mengenai inisiatif di bulan Mei ini yang kita punya. Silakan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah komunikasi yang sudah kita kirimkan. Yang pertama adalah from ability to awareness, there is still a gap. Bapak Ibu, bayangkan 10 orang di Indonesia, hanya ada 4 yang berada di dalam kelompok finansial menengah atas. Mereka dengan kemampuan membangun aset dan pendapatan yang solid. Namun, di saat yang sama, penetrasi asuransi itu hanya kurang dari 1%. Artinya Bapak Ibu, meskipun kemampuan finansial terus tumbuh, perlindungan jiwa belum berkembang sejalan. Bagi mereka yang telah mencapai fase membangun dan menjaga aset, asuransi bukan sekedar kebutuhan dasar, melainkan bagian dari perencanaan kekayaan dan keberlanjutan jangka panjang. Ya, as wealth capacity grows, protection should not be left behind.
Nah, di sebelah kanannya Bapak Ibu, itu adalah wordingnya. Jadi kalau Bapak Ibu kirim gambarnya, ada skripnya. Ya, contoh ya, halo Bapak Aditya, menariknya dari 10 orang di Indonesia, sekitar 4 orang sudah berada di level finansial menengah atas. Namun penetrasi asuransi jiwa masih kurang dari 1%. Artinya saat kemampuan finansial bertumbuh, perlindungan belum tentu ikut berkembang. As wealth growth, protection should not be left behind. Kalau Bapak Ibu ingin diskusi ringan atau sekedar review kondisi saat ini, feel free untuk hubungi saya. Nah, ini komunikasi pertama yang kita sudah bahas. Yang kedua, next, Ren. When wealth become complicated. Semakin besar aset, semakin kompleks resikonya. Banyak keluarga dengan aset besar menghadapi tantangan yang sama. Gambar yang paling kiri, Ibu, Bapak Ibu, proses waris itu cukup panjang. Menentukan hak ahli waris itu harus ada ketetapan hukumnya. Berikutnya, likuiditas yang kita punya itu tidak liquid atau tidak siap untuk dibutuhkan pada saat benar-benar dibutuhkan. Artinya ada proses. Nah, gambar yang ketiga Bapak Ibu, konflik keluarga ini sebenarnya bisa dicegah. Nah, tanpa perencanaan keuangan, tanpa perencanaan yang tepat, kekayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa saja menjadi sumber masalah bagi generasi berikutnya. Bapak Ibu, asuransi bukan sekedar proteksi. Bagi nasabah, asuransi adalah alat perencanaan warisan dan likuiditas strategis. Great wealth deserve a thoughtful plan. Nah, Bapak Ibu kirimkan gambarnya, ada skripnya. Skripnya, hai Aditya, aku lagi share sedikit insight terkait perencanaan aset dan warisan. Banyak keluarga dengan aset besar ternyata menghadapi hal yang sama. Dengan perencanaan yang tepat, semua ini sebenarnya bisa diantisipasi. Happy to share lebih lanjut kalau kamu tertarik. Wah. Ada chatnya, saya boleh bacakan nggak? Atau kita lanjut dulu ya? Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah inisiatif yang kita punya di bulan Mei. Yang tadi kita sudah sebutkan, yang pertama adalah Elite Edition Training. Ada FPC Jumbo Case Discount. Ada MDLA Plan A dan B, dan ada Flexi A dan B. Detailnya seperti apa Bapak Ibu? Boleh next, Ren? Nah, ini adalah Flexi Plan A dan B Combo Discount. Bapak Ibu perhatikan yang sebelah kiri, 10% lifetime diskon. Ya, ini digabungkan dengan FPC Jumbo Diskon. Kalau case-nya di bawah 250 juta sampai kurang dari 500, atau ekuivalen 12.500 sampai dengan 25.000, tambahan jumbo diskonnya 5%, 500 juta sampai dengan kurang dari 1 miliar, ekuivalen 25.000 sampai kurang dari 50.000, tambahannya adalah 7,5%, lebih dari 1 miliar atau ekuivalen lebih dari 50.000, diskon tambahan FPC jumbonya adalah 10%. Ya, detailnya seperti apa Bapak Ibu? Boleh dikomunikasikan BDM, karena ini ada perhitungannya, Bapak Ibu mesti ingat, jadi perhitungan jumbo diskonnya hanya sekali, pembayaran tahun berikutnya itu hanya yang dihitung hanya yang diskon 10% lifetime diskon. Oke, berikutnya nih, Ren. Nah, ini MDLA Life Assurance Plan A dan B, combo discount. Oke, lifetime diskonnya kurang dari 50 juta itu 10%, 50 juta sampai dengan 150 juta itu 12,5%, 150 juta sampai kurang dari 250 juta itu 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta itu 17,5%, dan di atas 500 juta itu 20%. Ini untuk lifetime diskonnya. Ditambahkan kombonya, kalau preminya 250, berarti ada diskon 10% dulu, dikalikan 250, lalu ada tambahannya 5%. 500 juta sampai dengan 1 miliar, itu dapat diskonnya 7,5%, dan di atas 1 miliar itu jumbo diskonnya tambah 10%. Semua inisiatifnya berlaku submit dan issued tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei ya Bapak Ibu. Oke, next Ren. Nah, ini untuk jumbo diskon. Jumbo diskon ini berlaku untuk semua produk Bapak Ibu yang punya minimal pembayarannya itu 5 tahun dan termasuk produk YRT.
Ya, saya ulangi 250 juta sampai dengan kurang dari 500 juta, ekuivalen 12.500, kurang dari 25.000 itu diskonnya 5%. 500 juta sampai dengan kurang dari 1 miliar, ekuivalen 25.000 sampai dengan kurang dari 50.000 itu diskonnya 7,5%. Lebih dari 1 miliar, ekuivalen lebih dari 50.000 USD itu diskonnya 10%. Detailnya bisa Bapak Ibu cek di memo nomor 093 Bapak Ibu. Oke. Next Randy. Oke, Bapak Ibu boleh kita renungkan sejenak, boleh kita bayangkan sejenak. Banyak orang yang bekerja keras, membangun bisnis, ngumpulin aset, menyiapkan warisan, tapi satu hal yang sering dilupakan adalah proteksi. Dan tanpa proteksi yang tepat, warisan yang seharusnya menjadi berkat justru bisa menjadi beban Bapak Ibu. Itulah kenapa peran kita hari ini semakin penting. Kita bukan hanya menawarkan solusi, kita membantu nasabah tidur lebih tenang dan kita menjaga masa depan keluarga mereka. Dan kita memastikan bahwa apa yang mereka bangun tidak runtuh karena resiko yang tidak dipersiapkan. Dan kunci dari semua itu Bapak Ibu adalah confidence. Karena saat kita berbicara dengan confidence, ini energinya akan sampai ke klien. Klien tidak hanya mendengar, tapi mereka berubah menjadi trust. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai memanfaatkan debt protection. Bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai strategi yang kuat, relevan, dan impactful dalam setiap percakapan kita dengan klien. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap fokus, tetap engage, dan siapkan mindset yang menyerap informasi sebanyak-banyaknya insight hari ini. Karena satu insight saja bisa merubah cara Anda closing selamanya. Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk memandu sesi malam ini yang penuh energi dan insightful, saya tidak sendiri. Ya, dan Bapak Ibu bisa belajar langsung dari MDRT Konsekutif. Ya, saya akan dibantu oleh Mbak Luciana, Business Development Manager Region 2 dari Manulife Indonesia. Mbak Lucy, udah ready? Oke, udah ready Kak Oke, Adit. silakan. Oke, terima kasih Kak Adit. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah join di acara pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di malam hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya tentunya bersama salah satu andalan dari Surabaya, yaitu Ibu Andasriani, di mana beliau 16 kali MDRT dan diantaranya 7 kali COT. Selamat malam Bu Anda. Malam, Lus. Malam, teman-teman semuanya. Pagi sih. Oh iya pagi, sampai keliru ini. Sudah excited ini, sampai keliru. Oke, ini di dalam ruangan Zoom sudah ada 414 orang nih yang mendengarkan tema pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan membahas tentang hutang nih, Bapak Ibu. Di bagian pertama, ini kita akan bertanya kepada Bu Anda di mana apa sih understanding debt in wealth? Maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Maksudnya apakah sebuah hutang itu berfungsi untuk sebagai manajemen keuangannya atau bagaimana? Apakah sebuah hutang menurut Bapak Ibu nih? Saya ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke bagiannya Bu Anda ya. Menurut Bapak Ibu, hutang itu menjadi good debt atau bad debt? Saya coba lihat di kolom chat terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hutang itu merupakan bad debt atau good debt? Oh ada, Bu Syani Surabaya, bad debt. Bad debt Bu Esther. Oke, hutang sama dengan bad debt. Waduh, semua pada setuju ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang good debt nggak kira-kira nih? Tergantung hutang apa. Oke. Good debt lah kalau mau dikembangkan jadi usaha. Oke. Nah, Bapak Ibu malam hari ini tentunya kita akan membahas itu. Hutang itu akan menjadi good debt atau bad debt dan peran hutang tersebut dalam bisnis itu sebagai apa sih?
Nah, kalau resiko muncul nggak kira-kira? Nah, semua itu akan dikupas habis oleh Ibu Anda. Nah, Bu Anda ini mau nanya nih, Bu Anda. Kira-kira Bu Anda punya pengalaman nggak? Kapan sebuah hutang menjadi leverage dan kapan sebuah hutang itu akan menjadi resiko nih, Bu? Oke, jadi kalau hutang, tadi ada yang jawab good atau bad ya. Kita lihat dari sisi pengusaha nih ya. Kalau hutang, hutang memang kalau cuma untuk konsumtif itu ya bad ya. Jadi hutang akan jadi apa ya? Jadi beban gitu loh. Tapi kalau sekarang begini teman-teman, hutang jadi leverage. Artinya apa? Hutang itu akan mengembangkan bisnisnya dan pada saat bisnis itu berjalan, keuntungan makin besar. Ya, jadi strategi pengusaha itu sebetulnya mereka bermain di leverage. Leverage itu artinya apa? Hutang dalam jumlah besar, tetapi mereka sudah punya perhitungan nih, gitu. Nah, apa yang menyebabkan tadi Lucy bilang akan menjadi satu resiko apabila hutang itu tidak di-manage dengan baik dan hutang itu tidak dilindungi secara full ya itu. Itu akan jadi resiko. Karena apa? Nah, ini ya peran hutang dalam bisnis ya. Jadi good debt. Karena gini, tidak ada seorang pun kecuali mereka yang benar-benar kaya ya. Tidak ada seorang pun itu punya bisnis tanpa ada hutang. Gitu. Nanti saya akan kupas ya bagaimana kita membuat mereka nyaman atau mereka bisa melindungi semua bisnisnya gitu ya. Itu. Itu Lus. Oke, jadi hutang itu bisa menjadi baik ya, menjadi good apabila dikelola dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya nih, kira-kira apa saja sih kesalahan dari mindset terbesar soal hutang itu sendiri, C? Oh. Jadi gini, biasanya orang itu kalau hutang itu hutangnya besar ya. Contoh nih, hutang 10 miliar gitu ya. Merasa bahwa duit ini duitnya sendiri banyak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya udahlah 200 juta pakai buat jalan-jalan nih gitu ya. Dipakai yang konsumtif gitu. Beli mobil baru buat jalan-jalan. Nah, ini kesalahan terbesar biasanya yang dilakukan banyak orang. Mereka hutang sebetulnya untuk bisnis, tetapi mereka melihat ya udah dipakai dulu ya untuk konsumtif. Nah, itu yang sangat membahayakan. Maka itu mereka harus benar-benar ya bagaimana caranya mereka melindungi hutangnya bukan hanya sekedar hutang untuk konsumtif, tetapi bagaimana hutang yang mereka pakai untuk mengembangkan bisnisnya. Setelah bisnis ini berjalan, kan ada keuntungan nih. Nah, keuntungan ini sebetulnya yang harusnya dipakai untuk apa ya? Konsumtifnya gitu. Kayaan ya, berarti Iya, setelah gitu dari loh. bisnis tersebut. Oh, oke. Iya, Jadi pada umumnya adalah orang itu kalau berhutang merasa uangnya banyak terus digunakan untuk kebutuhan pribadi ya. Kesalahannya di iya. situ. Kesalahannya di situ. Oke, oke. Berarti itu tergantung kembali lagi ke orangnya ya, C. C ya. Apakah Betul. hutang itu dapat dikelola dengan baik untuk bisnisnya atau mereka pengelolaannya antara bisnis dan pribadi itu dijadikan satu. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata dari kita gali C Anda dua pertanyaan ini yang inline yang saya dapat itu adalah ternyata hutang itu sebagai salah satu alat untuk menambah kekayaan kita, Bapak Ibu. Nah, tetapi tanpa proteksi yang jelas, hutang itu juga akan jadi beban ya. Betul ya, C ya? Betul. Oke, nah itu key point yang bisa saya dapatkan dari C Anda ini. Nah, terus Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira nih, ini sebentar lagi dari teman-teman di belakang layar itu akan memberikan pertanyaan, memberikan polling kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini pertanyaan yang Bapak Ibu bisa
lihat dari diri sendiri ataupun dari nasabah Bapak Ibu yang sudah ada sekarang. Nah, pertanyaannya udah muncul nih Bapak Ibu, berapa pengeluaran per bulan? Bapak Ibu boleh ya, Bapak Ibu ya, di kolom chat, di polling itu ada keluar 3 pertanyaan nih Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu jawab. Boleh mengacu pada diri sendiri, boleh mengacu pada nasabah yang sudah ada di Bapak Ibu sekarang. Yang backgroundnya merupakan pengusaha. Oke, saya tunggu masih jauh nih dari peserta 453 baru 31 yang menjawab. Silakan Bapak Ibu. Ngomong-ngomong nih C, sebelumnya latar belakang dari nasabah dari C Anda itu sendiri banyak yang pengusaha nggak sih? Atau Kebanyakan pengusaha. karyawan Kalau malahan? kalau mereka yang berhubungan dengan hutang kebanyakan pengusaha. Kalau yang karyawan, jujur aja, Lebih sedikit. kebanyakan hanya hutang-hutang konsumtif lah ya. Pay Oke. letter, pay letter. Pay letter. Oke, Pak Letter. Iya, betul Pay sekali. letter itu hutang Nah, loh. Hutang ya, loh. setuju saya. Setuju. Ya, Ini tadi itu ada kadang. pertanyaan nih dari kolom chat. Oh bukan Ya. pertanyaan, tetapi dia menjelaskan hutang itu bisa good debt atau bad debt tergantung penggunaannya. Betul, Ibu Sandi Glory. Kalau dipakai untuk investasi yang menghasilkan pendapatan atau mengembangkan bisnis menjadi good debt. Tapi kalau konsumtif dan tidak menghasilkan return itu menjadi bad debt. Thank you Bu untuk informasinya juga. Oke, ini Bapak Ibu masih belum. Silakan Bapak Ibu untuk segera menjawab pollingnya. Masih 22% nih dari peserta yang sudah hadir. Ternyata baru 103 orang yang menjawab. Ternyata rata-rata pengeluarannya itu ada yang jawabnya pollingnya tidak muncul. Boleh dibantu teman-teman. Lebih banyak 25 juta per bulan, pengeluaran per bulan. Lalu ada juga berapa persen bunga deposito sekarang yang dimiliki oleh nasabah kira-kira. Paling banyak di angka bunga 4%. Lalu yang ketiga, apakah memiliki nasabah punya hutang produktif atas bisnisnya? Dan betul jawabannya ya Bapak Ibu ya, 81% pemain bisnis memiliki hutang sesuai dengan informasi dari C Anda. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa kendala dari tempat Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa dari tim yang tidak muncul nih untuk kolom pollingnya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kita lanjut aja, Bapak Ibu. Kita langsung tanya nih ke C Anda. Saya boleh stop ya, teman-teman, untuk pollingnya? Oke, ini saya akan share ke teman-teman semua hasil pollingnya. Jadi untuk pengeluaran per bulan itu 25 juta, banyak yang menjawab 25 juta. Lalu dari berapa persen bunga deposito, banyak yang menjawab bunga 4% dan memiliki hutang produktif atas bisnis, jawabannya iya. Nah, kalau kita angkat nih, kalau kita angkat ya C tentang hutang nih, kalau kita umpamakan pengeluarannya, kita buletin nih. Kalau pengusaha, rata-rata pengusaha besar ya, pengeluarannya kita anggap 100 juta aja yang 100 juta. Dan bunga yang 4%. Cara ngitungnya nih C sekarang, cara hitung untuk seorang pengusaha, dia memiliki hutang, itu bagaimana sih kebutuhannya berapa sih? Mungkin Cici bisa ngitung dalam 1 detik, atau 1 menit, atau 1 jam, C. Oke, nanti nanti teman-teman tetap fokus ya. Aku akan ajarin kalian cara menghitung uang pertama dalam 1
1 detik kali ya. Enggak, 1 detik terlalu cepat. 2 atau 3 detik Oh, deh. tapi sebelumnya aku mau nanya teman-teman nih yang ada di Zoom. Teman-teman udah pada tahu nggak sih cara ngitung hutang apabila seorang pengusaha memiliki hutang itu udah pada tahu nggak? Maaf Ibu Linda, pollingnya udah ditutup nggak Papa? Belum tahu. Dokter Sandra belum tahu. Terus belum C. Ayo, siapa lagi yang belum tahu? Gimana nih cara hitung uang pertanggungan? Not yet. Oke, Cici. Not yet, tidak tahu. Oke, saya anggap rata-rata nggak tahu ya teman-teman ya. Karena ini teman-teman semua yang nulis di kolom chat, semua jawab tidak tahu nih. Atau ada yang tahu nih dari teman-teman 486 orang, ada yang tahu. Boleh nggak sharing? Sebelum kita tanya ke Cik Anda nih. Oke, Ibu Linda Siahaan, pengeluaran setahun dikali berapa lama bekerja? Mungkin dari teman-teman yang ada di dalam Zoom, boleh raise hand dulu untuk kita unmute dari panitia. Noviani, mungkin idealnya sepertiga dari penghasilan. Ibu Juli, 10 kali pengeluaran tahunan. Terus ada lagi Pak Zoki, yang tahu Ibu Sriani dan Luciana. Oke, siapa lagi nih? Ibu Kristiana, UP sama dengan hutang. Bapak atau Ibu Reza, 300 kali pengeluaran bulanan. Oke, ini terlalu banyak nih pilihannya. Kira-kira yang pengen raise nih Bapak Ibu, ternyata panitia menyediakan hadiah. Saya baru diinfo, kalau yang mau raise hand, nyebutin langsung di depan, mau dikasih hadiah nih sama panitia. Boleh nggak teman-teman raise hand? Ibu Ine, pengeluaran sebulan kali. Oke, Bapak Lim Suryanto. Boleh dibantu teman-teman? Oke, silakan Pak. 10% dari aset. UP sama dengan 10% 10%. dari aset. Dari total aset. 10% dari aset, dari total aset. Oke, nanti dicatat teman-teman terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Silakan, Bapak Yohanes. Terima kasih. Silakan, panitia. 10 kali Untuk dari pendapat tahunan. 10 kali dari pendapatan tahunan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Yohanes. Nanti teman-teman di belakang. Pak Yohanes, dari tim mana, Pak? Kalau boleh tahu? Saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Baik. Dari tim branch mana, Pak? Untuk dicatat Dari sama tim. GAURS, Unity Raya Semesta. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Pak Yohanes dan Pak Lim. Nah, ini Bapak Ibu, malam hari ini akan diajarin sama Bu Anda bagaimana cara menghitung uang pertanggungan dari seorang nasabah cukup dengan waktu berapa menit, Cek? 1 menit. 1 menit, bukan 1 detik ya, Cek. 1 detik baru udah selesai ya. Oke, silakan, Cek. Gimana cara ngitungnya? Oke. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman, ya. Teman-teman mungkin punya gambaran, kalau menurut teman-teman, bunga bank sekarang ini BI berapa sih? Net. Ayo, mungkin Bapak Ibu boleh di kolom chat nih. Bunga BI berapa? Net BI berapa sih? 2%, 4%. 2% nggak net, kelihatan. 3. Aku nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Orang nulis. Oh, ini apa? Hilang. 2%. Wih, dapat gede nih UP-nya kita. Ya. Berapa Oke. nih? Ya udah. Thank you teman-teman. Ya, ini ada yang jawab 2,5, 4, 5, 7. Nah, sekarang ini
kita bentar. Oke, kita harus konsentrasi ya, teman-teman. Jadi aku akan sharing dari Oke, ini boleh jangan dimunculin dulu deh. Biar teman-teman tahu ya. Oke, teman-teman anggap aja ini kita punya klien ya. Thank you, Jane. Kita punya klien yang pengeluarannya 100 juta. Ya, teman-teman, kenapa kita berpatokan dengan pengeluaran? Ya, untuk uang pertanggungan saya patokannya dengan pengeluaran, gitu. Karena gini, aku ada satu pertanyaan nih buat teman-teman ya. Kalau seandainya saya tanya teman-teman, ya, bahwa penghasilan teman-teman 1 bulan berapa gitu. Kita tanyain ke klien gitu ya. Kita tanya klien, Pak, penghasilan Bapak 1 bulan ini berapa sih gitu ya. Menurut teman-teman, klien ini mau berbicara apa enggak? Enggak mau. Nggak mau, Ya. tidak. Tidak mau, ya. Oke. Thank you, teman-teman. Tidak ada satupun orang, ya, jangankan pengusaha. Kita aja kalau tanyai penghasilanmu berapa? Ya, lumayan lah, gitu ya. Bener nggak, Lus ya? Lumayan. Atau sekarang kita tanya sama Lucy. Lus, kamu penghasilan berapa sih tiap bulan ditransfer sama Manulife gitu? Ada deh. Ada Sensitif, deh, C. rahasia dong. Jawabannya cuma itu, teman-teman. Betul nggak ya? Nah, ini yang terjadi. Jadi kita tanya pengeluarannya aja. Ya, pada saat klien ditanyain pengeluaran, dia paling suka. Malah ditambah-tambahin. Tambah ini, tambah itu ya. Jadi pengeluarannya gede. Ya, oke. Kita dengan asumsi pengeluaran 100 juta. Ya, sorry. Pengeluaran 100 juta nih ya. Nah, tadi BI rate memang hari ini 5,25. Saya anggap net 4%. Jadi teman-teman, kalian kalau mau dalam 1 menit menentukan uang pertanggungan, ya, kalian harus angkanya angka bulat. Ya. Yang koma-koma diabaikan. Jadi kalau BI 5,25, saya biasanya patok 5. Udah potong 20% jadi 4 net. Ya. Kalau misalnya 4 gitu, saya lakukan 3. Jadi teman-teman yang punya peran terhadap klien, oke, kita anggap sekian ya Pak gitu. Nah, karena BI rate sekarang 5,25, saya anggap 4. Jadi saya yang punya peranan 4. Ya. Tadi ada yang jawab betul nih. Ya. Pengeluaran dikalikan pengeluarannya kan bulanan supaya jadi tahunan dibagi dengan bunga. Tapi teman-teman kalau kalian menghitungnya seperti itu pakai kalkulator. Ya, jadi aku ajarin cara jitu dalam 1 menit kalian bisa menentukan. Ya, ini dengerin baik-baik ya. Saya nanti karena nanti ada kuis lagi nih. Jadi teman-teman tentukan ya faktornya. Kalau dia 4%, kalian punya faktor angkanya 300. Dari mana? 12 dibagi 4. Ya, itu 3. Karena persen ditambah 0,2. Udah itu aja. Kalau suku bunganya 3%, faktornya kalian 400. Ya, kalian catat aja. Jadi kalau 4% berarti dia 300. Kalau dia 3%, kalinya 400. Oke? Nah, satu lagi. Kalau seandainya 100 juta, ya, kalian ambilnya 100-nya aja. Ya, 100-nya aja yang diambil. Dikaliin, contoh nih, kalau 4%, tadi kan kalinya 300. 100-nya aja yang diambil, kali 300, itu 30.000. 30.000 artinya 30 miliar. Ya, jadi boleh teman-teman sekarang tulis di kolom chat, ya. Kolom chat sekarang, 1 orang pertama yang kasih saya angka pengeluarannya, saya anggap sekarang 4%. Pengeluarannya berapa? Coba ketik.
Kalian ketik aja 20 ya, 20 juta ya. 20 juta kali 300 berarti berapa? 6 miliar. Gitu. 30 juta berarti 9 miliar. 300 juta berarti 90 miliar. 400 juta berarti berapa? 120 miliar. Ya, jadi nggak sampai 1 menit saya sudah tahu. Nah, ini yang membuat teman-teman ini di depan klien. Kalian bilang, Pak, pengeluaran Bapak berapa? Saya 300 juta. Bapak asumsi bunga bank berapa deposito? Kalau dia bilang 5%, oke, kita anggap 4% ya Pak ya. Gitu ya. Teman-teman langsung bilang, oke Pak, yang Bapak butuhkan dengan 300 miliar pengeluaran, itu berarti Bapak butuh 90 miliar. Ya. Jadi nggak sampai 1 menit ya teman-teman. Kenapa Bapak harus punya perlindungan 90 miliar? Nah, ini boleh di-share, Len. Yang slide saya yang perhitungan, yang 100 miliar ya. Ya, tadi kita bertanyanya pengeluaran, gitu. Ya. Nah, ini contoh case saja ya, teman-teman. Contoh case. Ulangi, Bu. Ini harus konsentrasi Ini masih benar-benar bingung ya, ini. karena ini yang membuat kalian ini jadi profesional gitu. Saya seringkali berhadapan dengan klien sampai, Pak, pengeluaran berapa? Dia bilang, ya 50 juta. Bunganya berapa, Pak? Menurut Bapak deposito sekarang? Kalau dia bilang 5 miliar, 5 miliar, 5%, saya langsung bilang, oke Pak, kalau Bapak pengeluaran 50 juta, 15 miliar Bapak harus punya saat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya tunjukin nih teman-teman. 100 juta, ini jutanya sudah biarin. Ya, kalian pakai patokan 100-nya aja. Ya, 12 dibagi 4% itu 300. Jadi kalian bermain di faktor ini aja. Kan kalau suku bunga bank nggak mungkin dia setiap hari berubah-berubah. Jadi dalam 1 tahun, misalnya kalian ini pakai angka 300, nggak apa-apa. Gitu. Pakai angka 300. 100 juta kali 300, berarti 30 miliar. Ya kan? Kan 30 ribu. 30 ribu itu karena ada jutanya jadi langsung 30 miliar. Ya. Kalau pengeluaran Bapak ini 1 bulan 100 juta, Bapak harus punya 30 miliar. Kok bisa? Buat apa 30 miliar gitu kan? Pertanyaan klien. Nah, kalau Bapak punya 30 miliar, Pak, anggap aja nih terjadi resiko tutup usia. 30 miliar ini nggak usah diapa-apain sama keluarga, dimasukin deposito. Bunga deposito 4%. Berarti 30 miliar kalau dikalikan dengan 4%, akan dapat bunganya berapa? 1,2 miliar per tahun. Kalau saya bagi 12, berarti ketemu 100 juta per bulan. Oke. Ya. Nah, kalau sudah di sini, kliennya biasanya dia manggut-manggut gini ya. Terus kita tanya ini, kita tanya, Pak, Bapak sekarang udah punya UP-nya berapa? Gitu. Udah banyak, Bu, 5 miliar gitu. Nah, nanti ada pertanyaan buat teman-teman ya. Sebelum masuk ke sana, teman-teman, ini untuk perlindungan pengeluaran pengeluaran di dalam keluarga ya, pengeluaran bulanan lah ya, gitu. Dengan 100 jutanya klien, kita punya UP untuk klien 30 miliar. Nah, tadi udah dibahas nih, kebanyakan pengusaha itu ada untuk pengembangan bisnisnya ada apa? Hutang. Ya. Jadi di sini kita tambahkan hutangnya klien. Itu jadi UP. Contoh kita tanya. Kalau kliennya punya hutang lagi 10 miliar, berarti teman-teman itu bisa memberikan ke klien tersebut berapa UP-nya? Udah 40 miliar. Ya. Nah, sekarang pertanyaanku nih. Klien itu biasanya sudah punya UP dan dia merasa aku sudah cukup. Gitu ya.
Kita bisa tanya ke klien, Pak, UP yang Bapak milikin tuh sekarang berapa? Udah banyak, Bu, 5 miliar gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang coba kalau klien kita punya UP 5 miliar, terjadi resiko tutup usia, ya, dengan bunga net, dimasukin deposito lah, anggap sama keluarganya, bunga net 4%. Menurut teman-teman, dari hitungan teman-teman, 1 bulan keluarnya berapa nih? Coba aku mau lihat yang di chat nih. 16,6. 16,6. Ada lagi nih Bapak Ibu. Silakan dijawab di kolom chat. 20. 5 miliar. 16,6. 16,6. 20. 200. Kok beragam jawabannya ini? 12,5. Nih ada. 16,6. Oke, thank you Erwan. Erwan ini jelas sekali nih. Ya, udah ada yang jawab ya. Teman-teman betul. Ya. Sekarang bayangin teman-teman, kita kembaliin ke klien. Kembaliin ke klien gimana caranya? Pak, pengeluaran Bapak 100 juta per bulan. Oke. Sekarang Bapak punya 5 miliar nih. 5 miliar, kalau dimasukin deposito dengan bunga 4%, 1 bulan mendapatkan 16,6 juta untuk biaya hidup keluarga. Menurut Bapak, bisa nggak sih yang biasanya pengeluaran 100 juta, sekarang ini jadinya, sekarang ini diubah menjadi 16,7 juta. Setelah kita bertanya, kita diam aja. Biar dia yang mikir. Nah, teman-teman, tulisan yang 5 miliar yang klien punya itu, kalian tulislah di kertas. Jadi ini ya, ini kita tulis. Di bawahnya kita tulis lagi dari klien yang punya UP, kita tunjukin. Jadi seharusnya 100 juta berubah jadi 16,6 juta. Jadi semuanya dipangkas. Bisa nggak keluarga Bapak yang pengeluarannya 100 juta jadi 16,6 juta? Belum lagi untuk bayar hutang. Ya. Jadi ini dari segi psikologisnya klien itu supaya dia berpikir gitu. Oke ya teman-teman, sampai sini kira-kira paham nggak ya teman-teman? Mungkin dari teman-teman yang udah hadir, boleh tulis di kolom chat nih. Adakah Wih, masih ada keren. yang bingung atau enggak? Atau paham semua nih? Berarti udah sangat clear nih, C. Jawabannya banyak yang Oke, paham, Mesti Ana. clear ya. Jadi mudah banget. Jadi teman-teman nggak usah pakai kalkulator. Kalkulator yang ini dibuang aja. Sekarang kan udah nggak ada yang punya kalkulator. Sekarang kita hanya berpikir bagaimana simpelnya gitu. Nah, pertanyaan buat teman-teman nih, ya. Kalau kliennya nggak mau bilang pengeluarannya, coba bantu saya jawab dong. Kalau klien ditanyain gini, contoh kliennya Lucy nih, Lus, pengeluaran tiap bulan berapa? Hanya diem aja gitu ya, senyum gitu ya. Aku jawab nih, C. Mana ya? Oke, hutangnya. Ditanyain pengeluaran, nggak mau ya tanya hutangnya. Nggak. Jadi gini, maksud saya, kalau teman-teman ini biaya hidupnya belum tahu, ya. Terus belum lagi ditambah hutang. Kita ini kan mau menyelamatkan eh, keluarganya klien dulu dong, bener nggak? Kita sebagai sebagai agent atau katanya financial advisor gitu ya, kita harus menyelamatkan gaya hidup keluarga dulu. Kalau seandainya kliennya ditanyain diem aja, seperti Lucy tadi toh, ketawa gitu ya. Kita yang mancing teman-teman. Ya,
Oke, ya. Kita mancing klien begini. Ini anggap aja Lucy klien saya ya. Lus, Boleh. pengeluaran per bulan Boleh. berapa gitu. Kamu senyum-senyum aja, Lus. Berapa ya? Nggak tahu ya gitu. Gitu, Lus. Iya, nggak tahu. Nggak pernah ngitung tepatnya sih. Pokoknya Nggak ada pernah aja. ngitung. Nah, anggap aja kliennya teman-teman udah seperti Lucy gini ya. Kita bingung ya. Terus gimana cara ngitungnya ya gitu. Nah, biasanya saya pancing. Oke, Lus. Pengeluaran per bulan. Saya up dulu teman-teman. Kita kan bisa ngelihat ya kira-kira klien ini pengusaha seperti apa. Saya bisa pancing. Oke, kalau seandainya pengeluaran 1 bulan ini 100 juta mungkin nggak, Lus? Kebanyakan sih. Kebanyakan Nggak ya? sampai. Nggak Iya, sampai ya? Oke, nggak 80? sampai. 80? Nggak sampai juga. Nggak sampai. 50? Ada. Kalau 50 sih ada. Nah, berarti kita udah nemuin dong. Oke, kita anggap asumsi pengeluaran 50 ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, saya pada saat klien gini nggak tahu ya. Terus kebanyakan bilang ini nggak tahu. Terus nggak pernah ngitung berapa. Tapi pada saat saya memberikan pertanyaan, ya, memberikan pertanyaan seperti Lucy tadi, saya up dulu. Saya turunin dikit-dikit, akhirnya klien tuh bilang gini, ya segituan lah gitu ya. Mungkin nggak persis sama sekali, tapi nggak apa-apa. Gitu. Mungkin dia 45, 40, atau 55, kita nggak tahu. Ya udah, kita anggap 50 juta ya. Oke, Lus, kalau pengeluaranmu 50 juta, berarti kamu harus punya UP minimal 15 miliar. Udah, aku diam aja. Sekarang UP kamu berapa, Lus? Nah, tinggal gitu aja. Ayo, Udah kita ada hitung sih ya. 5 miliar. Nah, terus langsung kita hitungin kayak tadi, teman-teman. Itu cara jitu ya, membuat klien itu akhirnya kemerungsung. Kemerungsung apa? Nggak enak hati. Nah, tadi di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya terima kasih ya, teman-teman. Gini. Halo sih. Ya. Halo si Ini Sansa. ada yang bocor ya? Saya Halo. Alsa. Iya. Sebentar. Saya unmute dulu. Saya mute dulu. Oke, Iya. silakan. Oh, ini ada yang tanya angka 50, 100. Ya, teman-teman udah ahli nih. Berarti tugas saya lebih ringan lagi. Lebih ringan. Lebih cepat nih ya. Nah, ada yang bilang, mana ya? Yang tadi aku baca begini. Kalau orangnya udah nggak punya duit lagi. Loh, teman-teman, kita ini menunjukkan ke klien bagaimana cara menghitung UP yang ideal untuk klien. Masalah klien punya uang, nggak punya uang, jujur aja saya sendiri juga nggak pernah tahu gitu ya. Karena klien saya ini ada uangnya segunung, tapi dibilangnya nggak punya duit. Pada saat saya memberikan hitungan seperti itu, akhirnya dia bilang, oke, kalau aku segitu berapa? Nah, akhirnya keluar preminya kan. Keluar preminya, nanti kita baru bilang, keluarnya segini. Oke, saya buatin ya. Nah, ini kan peluang buat kita dong. Gitu. Udah eh, pengeluarannya kita udah tahu, suku bunga kita udah punya patokan, berarti UP-nya udah muncul. Terus kita bilang, bisnis Bapak ini pakai uang sendiri atau ada pinjaman dengan bank? Nah, tinggal gitu. Pak, kalau ada pinjaman di bank, berarti kita jumlahin ya. Berarti Bapak harus punya UP sekian. Sesimpel itu sih saya kalau dengan klien ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini yang tadi dibilang Lucy, resikonya apa sih gitu. Teman-teman, pada saat terjadi resiko tutup usia, ya, hutang juga jatuh tempo. Saya biasanya bilang gitu, hutang juga jatuh tempo. Hutang bisnis itu ada 2 macam. Ya. Yang satu, hutang menetap. Contoh nih, dia bangun pabrik, dia hutang untuk bangunan pabriknya. Oke, ya. Tetapi ada satu hutang lagi yang jauh lebih besar. Hutang perputaran barang. Itu besar sekali. Itu yang kadang-kadang terlewatkan. Ya. Jadi, kenapa saya bilang kayak gini? Karena pada saat papa saya tutup usia, ya, hutang vendor. Thank you.
boleh juga ya. Pada saat papa saya tutup usia, banyak orang datang bawa nota. Apakah itu harus dibayar? Ya, itu barang yang baru dikirim, belum diolah, ya, itu udah jadi hutang. Nah, itu aku ceritain ke klien bahwa selain biaya hidup, ada hutang-hutang yang kita juga harus pertimbangkan, Pak, gitu. Karena apa? Dengan hutang-hutang yang ada, kita jumlahin semua. Bapak akan lebih tenang, semua Bapak akan tercover, gitu ya. Semoga dari sini teman-teman dapat sesuatu ya, gitu. Dapat UP lebih gede lagi gitu. Maksudku, kita mengulik klien untuk kita dapetin UP lebih besar, bukan hanya sekedar kita ngomong, gitu. Kalau kita ngomong kan gini, Pak, beli UP lagi dong Pak 5M. Buat apa? Saya udah punya 5M Bu Anda. Nah gitu biasanya kan. Tapi pada saat dihitungin, teman-teman punya alasan kenapa klien harus punya UP sekian. Itu Lucy, semoga menjawab dengan Oke, satu detik. sangat menjawab nih, C. Karena mayoritas orang yang punya hutang besar itu adalah seorang pebisnis ya, owner bisnis yang punya, yang bisa kita grab case-case besar nih, C. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau seorang pebisnis itu biasanya, C, selain untuk menjaga likuiditas, lifestyle, nah, yang perlu kita pelajarin dari seorang seorang pebisnis kita mendekati owner bisnis itu gimana sih, C, cara mendekatinya dia supaya dealing sama kita? Karena mayoritas orang pebisnis itu orang HNW. Oke, ya teman-teman ini ada yang tanya. Nanti saya jawab ya. Oke, kita masuk gini. Nah, teman-teman ini juga rahasia kita berbicara dengan business owner ya. Gitu ya. Sebenarnya kalau sama business owner itu kita tidak bisa menjadi gini. Business owner itu melihat kita hanya seorang agen asuransi. Ngerti apa sih gitu seorang agen asuransi gitu ya. Jadi makanya kenapa harus smart gitu ya. Tadi ngitung pengeluaran kita harus smart, nggak usah gini. Bentar ya Pak, saya hitungin ya Pak ya. Ini dikali ini kali ini bagi ini kelamaan gitu ya. Tapi kita harus smart juga karena klien kita ini business owner yang sudah berhasil. Berarti dia merasa bahwa aku ini orang yang bisnisnya oke gitu. Nah, berarti apa sih yang kita bisa sampaikan? Hanya konsepnya aja yang kita sampaikan teman-teman. Ya, konsep. Dari konsep itu, klien yang mengambil keputusan. Gitu. Orang paling tidak suka disuruh. Tetapi kalau dia punya inisiatif, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Kita dikasih konsep aja, Pak. Dengan uang pertambahan ini akan melindungi pinjaman Bapak. Ya. Karena resiko itu ada. Ya. Jadi kita bilang itu, Pak, resiko itu ada. Bapak mungkin lebih tahu dari saya. Nah, biasanya saya angkat dulu klien saya bilang, Pak, Bapak pasti lebih tahu tuh resiko-resiko apa yang terjadi. Ya, selain resiko di bisnis, sebetulnya yang mengelola bisnis inilah yang harus dilindungi, Pak. Gitu. Ya. Untuk melindungi pinjamannya, untuk menjaga likuiditas, untuk cover biaya bulanan. Itu ya. Tadi hitungannya kan kita udah tahu. Sehingga apa? Lifestyle tetap terjaga. Tadi kita udah bahas ya Pak ya, pengeluaran Bapak 100 juta nih. Tapi kalau dengan 5 miliar aja, hanya 16,6. Bagaimana lifestyle tetap terjaga? Berarti Bapak tetap harus punya penghasilan ya. Ada Bapak, tidak ada Bapak, 100 juta harus tetap ada. Gitu. Itu Lus. Oke, udah masuk ya ini jawabannya. Tapi sebelumnya, C, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan yang mengacu tadi perhitungan nih. Ada yang tanya, kalau pinjam di bank, biasanya bank kenakan jaminan juga, dikenakan asuransi langsung dari banknya dan wajib. Nah, itu gimana nih, C? Oke.
Thank you. Pertanyaan dari siapa ya? FR. Saya kurang tahu ini FR ini siapa. Oke. Ya, oke. Thank you teman-teman. Pertanyaannya bagus ya. Memang betul ada bank yang pada saat pinjam uang itu harus ada banker clause atau ada jaminan dari untuk asuransinya ya. Tapi ada beberapa untuk bisnis atau untuk ya pinjaman itu tidak dikenakan semuanya. Ya. Jadi mungkin ada beberapa bank yang mengenakan full, ada yang sebagian, ada lagi yang enggak. Tapi dengan jaminan apa namanya? Sertifikat. Yang saya tahu karena koko saya itu pinjam uang di bank, saya tanya, pakai asuransi ya? Enggak, kasih sertifikat katanya. Oh, bisa ya, tanpa asuransi. Iya, pakai sertifikat aja. Tapi di appraisal tuh dikasih harga gitu loh. Sertifikat rumah ini, kalau rumah ini dijual harganya berapa. Nah, itu hutang boleh sampai dengan maksimal sekian gitu. Nah, berarti teman-teman, kalau seandainya ada jaminan dengan bank, ada asuransinya, nggak apa-apa. Kita kan bisa bermain di pengeluaran untuk rumah tangga. Itu UP-nya juga gede. Ya. Tapi kalau misalnya mereka ini nggak ada asuransinya, kita bisa tambahin dengan hutang usaha. Gitu. Karena biasanya dengan sertifikat itu bahaya loh teman-teman. Kenapa bahaya? Kalau terjadi resiko dan hutangnya masih ada, keluarga nggak bisa bayar hutang ini, apa yang terjadi? Ya disita lah rumahnya. Gitu. Ya, semoga menjawab Oke, ya. oke. Oke, C. Thank you. Ini ada yang bantu juga bahwa pinjaman sertifikat atau stok bara atau mesin biasanya juga bisa. Nah, ini ada ya. Ini ada Deviana nih, sepertinya orang bank. Kalau pinjaman untuk usaha biasanya nggak pakai asuransi. Kalau pinjaman KPR itu bukan pinjaman untuk usaha ya teman-teman. Ini yang kita bahas untuk bisnis. Ya, thank you, thank you. Kalau Thank you untuk KPR, jawabannya. KPR satu lagi apa ya? Yang mobil itu kredit Leasing. ya itu pakai pakai asuransi. Tetapi kalau untuk usaha biasanya enggak. Oke, thank you, C, untuk infonya. Nah, Thank you. Oh ya, KPM. UKPM. Oke. Iya, kredit kepemilikan mobil atau motor ya. Oke, thank you. Oke, kira-kira nih, kalau kita ke seorang business owner, kita tanya hutangnya berapa, itu kira-kira mau jawab gak sih, C? Gimana kalau kita ketemu pengusaha, kalau kita tanyain hutangnya berapa, nggak mau jawab, itu gimana caranya? Cara galinya, C, supaya kita tahu. Jadi gini, kita kalau berbicara dengan klien, itu kita harus merendah ya. Ya, aku kasih tahu teman-teman ya, 90% pengusaha itu orang yang fokus pada tujuan, bukan fokus pada masalah. Maksudnya begini teman-teman, ini kita kalau belajar NLP itu namanya orang mendekati ya. Kebanyakan pengusaha-pengusaha itu fokus pada tujuan, tidak fokus pada masalah. Fokus pada tujuan tuh gimana? Mereka memikirkan begini, kalau aku punya usaha ini jalan, aku akan ekspansi lagi. Misalnya contoh nih, aku buka kafe. Kalau kafe ini jalan ya, aku akan buka lagi cabang di satunya lagi. Aku akan ekspansi lagi, buka cabang satu lagi. Itu namanya pengusaha. Ya. Nggak ada namanya pengusaha itu yang gini, mau buka kafe gitu ya. Nanti kalau pegawainya nyuri gimana ya? Nanti kalau stok barangku hilang gimana ya? Dia nggak akan pernah jadi pengusaha. Jadi kalau pengusaha sukses, mereka sudah melihatnya ke tujuan. Ini apa sih hubungannya dengan kita kalau ketemu dengan klien pengusaha? Teman-teman jangan menawarkan segala sesuatu dengan ditakut-takutin. Pak, kalau Bapak nggak ikut asuransi, Pak, nanti kalau meninggal, keluarga Bapak gimana? Ya, ya. Tapi gimana sih caranya kita mendekati klien? Nah, ini kita bisa bilang, Pak, Bapak ini hebat loh ya. Gitu.
luar biasa. Bapak kok bisa ya punya usaha segini gede gitu ya. Meskipun mungkin kafenya nggak terlalu gede ya. Kadang-kadang aku bilang, Pak, kamu nih hebat banget ya. Ini kafe gede banget loh. Enggak, Bu, enggak seberapa. Tapi dibandingin sama yang kafe kecil-kecil punya Bapak gede loh, Pak. Nah, gitu ya. Jadi dia merasa dia nggak besar, tapi aku bandingin dari yang kecil, kafemu nih gede loh. Nah, udah gitu dia kan udah mulai hawanya udah enak tuh. Bapak ini pakai usaha apa pakai tabungan sendiri atau kamu ini ada pinjaman juga mungkin pakai bank gitu ya, Pak ya? Pakai bank, Bu. Mana ada tabungan, ini aja buat ini, buat itu. Nah, jadi dari situ ketahuanlah bahwa klien kita ini pakai uang di bank. Oh, oke, ayo Pak, kita hitung-hitungan Pak. Bagaimana kamu ini melindungi? Aku ini pengen sharing dengan Bapak. Aku ini kepengen ngobrol-ngobrol, ya. Bapak pengusaha. Nah, pengusaha yang besar itu butuh perlindungannya besar. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol supaya Bapak juga tahu apa benar sih yang kita obrolin ini. Siapa tahu ini bermanfaat nih Pak gitu. Nah, kalau kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, dia mau dengerin gitu. Jadi nggak langsung kita bilang, Pak, Bapak pinjam pinjam duit di bank ya Pak ya dengan usaha ini enggak ya. Jadi caranya begitu teman-teman. Dengan nasabah, Pak, kalau Bapak punya proteksi yang benar-benar ideal, ya, Bapak nanti akan nyaman. Semua keluarga terlindungi. Ya, bisnis Bapak terlindungin full, termasuk keluarga Bapak, termasuk mungkin dari segi warisan. Ya. Jadi kalau semuanya sudah aman, Bapak udah nyaman, ya, Bapak bisa ekspansi lagi lebih gede lagi. Ya Pak, kita ngobrol. Dari hitungannya kita tunjukin ya. Nah, gitu teman-teman. Itu Oke, berarti cara yang saya tak menghadapi simpulin, ini C. ya. Terus Ini menarik ya, teman-teman ya. Karena yang tak simpulin dari C Anda ini, berarti yang pertama itu kita harus merasa bersahabat dengan orang itu bukan untuk langsung menagih ya, C ya. Menagih UP-nya kira-kira aku mau closing berapa, bukan ya. Tapi lebih memperhatikan kebutuhan nasabah itu dengan cara merendah dan memuji dia tentang usahanya dulu untuk galinya. Lalu setelah memuji dan merendah, kita akan gali pelan-pelan, oh ini utang apa bukan? Nah, dari situ baru kita masukin tujuan kita itu mau membantu Bapak atau Ibu supaya keluarganya ini aman terkendali dan usahanya makin besar. Betul ya, Ce ya? ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk Bu Anda? Ada yang mau bertanya kah di grup, di kolom chat? Kalau nggak ada nih, aku mau tanya nih. Nah, kita tahu timing yang tepat nih, Ci, untuk nawarin solusi itu pada saat apa nih kalau ke pengusaha? Oh, ini ada yang bertanya, Bu, suggestion produknya apa? Desain produknya ya yang berkaitan dengan UP. Berarti kalau nggak MDLA, ya Ya. Flexi ya. Ya. Dua, dua produk tersebut juga tadi udah diinfokan oleh Kak Adit kalau ada diskon lifetime Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau usaha joinan sama teman-temannya gimana nih? Gitu. Mungkin bisa bisa dibantu jawab nih, C. Gimana pertanyaan, sorry. Kalau usahanya joinan sama temen, bukan usaha pribadi, itu gimana caranya untuk Oh, nawarin kalau solusinya? joinan lebih enak, kita dapat joinannya berapa orang gitu ya. Joinannya 3 orang, kita dapat 3 case tuh. Berarti satu-satu ditawarin ya, C, minta dikenalin Iya, semua. iya ya. Jadi mereka biasanya mereka bagi 3 kan. Terus tergantung. Jadi gini, kalau kalau mereka joinan, saya biasanya tergantung dari mereka berapa persen untuk joinannya itu. Kan ada misalnya 3 orang nih, yang satu 50%, yang dua 25. Nah, nanti dari semua hutangnya kita cover dengan 3 orang ini kita bagi prosentase. Saya biasanya gitu. Karena itu kalau terjadi resiko dengan salah satunya, keluarga belum tentu bisa mengelola kan, tetapi bisa digantikan orang lain
ya, digantikan orang lain dari uang pertanggungan yang cair ini gitu. Oke, Semoga ini menjawab ada ya. Jadi kalau pertanyaan. ya, Oh, oke. Ini ada pertanyaan nih, C. Kalau udah usia tinggi dan penyakitan pakai produk apa nih? UP-nya tinggi tapi penyakitan. Oh, usahanya Usianya tinggi. besar. Usianya tinggi, C, alias tua. Dan penyakitan. Mungkin Nah, MDWA ya, C, kalau di kita. nah bisa juga MDWA ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja di sini ini karena kalau misalnya klien ini masih sehat, ini nanti ada pertanyaan di berikutnya ya. Nanti kita bahas di situ aja ya, Luz. Oh, oke, oke, oke. Boleh, 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 Kapan boleh. itu? Boleh, C, boleh, C. Nah, ini ada yang bertanya, apakah kita bisa hitung UP berdasarkan jumlah anak dari biaya sekolah? Oh, wah ini dapat lagi banyak tuh. Boleh, boleh. Teman-teman, jadi gini, jangan patokan dengan hanya hutang hutang bisnis ya. Hutang sekolah itu hutang juga loh. Gitu. Ya, hutang untuk menyekolahkan anak. Kan kadang-kadang kita udah bisa kebayang ya. Contoh kalau punya anak di luar negeri. Waktu anak saya sekolah, misalnya gini 4 tahun. 1 tahunnya misalnya 100 juta nih. Berarti aku harus nyiapin uang 400. Nah, itu bisa dijadikan juga UP. Kalau seandainya terjadi risiko, supaya anak-anaknya tetap bisa sekolah kan. Gitu. Itu jadi UP lagi. Boleh dikaliin semua biayanya, kan biaya hidup udah dihitung nih. Nah, kalau anaknya sekolah di luar negeri dihitungin lagi, ditambahin lagi. Kalau dia mau detail, itu lebih enak lagi, gitu. Teman-teman bisa dapat banyak, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau sudah nggak ada, karena nasabah nolak karena terlalu banyak pengeluaran dan nggak ada budget lagi untuk asuransi, gimana cara jawabnya, C? Cara jawabnya, hitungannya ditaruh dulu aja deh. Taruh dulu. Jadi gini teman-teman, pada saat kalian memberikan perhitungan, terus tulisan-tulisan, itu teman-teman jangan bawa pulang, ya. Teman-teman tinggal di klien. Kliennya bilang, aku udah nggak ada budget lagi. Nggak apa-apa, Pak atau Bu. Saya menghitungkan ini supaya justru pada saat sekarang ini ada hutang, ada pengeluaran. Ini kan semua harus dilindungin. Dan saya sebagai agen Bapak, saya harus menghitungkan yang ideal. Ini hitungannya ideal. Kita jangan bilang, nggak mungkin Pak, kamu pengusaha. Dia paling nggak suka. Dia bilang, nggak apa-apa Pak. Ini saya tinggal, nanti Bapak pikir dulu. Pengusaha itu banyak akalnya. Gitu. Mereka banyak akalnya itu menolak agen asuransi, nggak punya uang. Ya, namanya pengusaha, nggak punya uang, sebentar lagi dia beli mobil baru, sebentar lagi dia beli apartemen, sebentar lagi dia pergi luar negeri satu keluarga naik bisnis kelas. Itulah pengusaha ya. Jadi kita nggak bisa bilang, nggak mungkin Pak, pasti duitmu banyak. Bapak ini pura-pura gitu. Nggak usah. Kalau saya tinggal. Oke Pak, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini saya tinggal, nanti berapa hari lagi aku kontak ya. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi deh. Oke, Kalau saya semoga lakukan seperti menjawab itu. ya. Terus, Jadi nggak usah berhenti di satu orang ya maksudnya ya. ya. Oke, Ini ada ini yang masih bocor. banyak sih pertanyaannya. Mungkin kita lanjut dulu aja ya, C ya. Ya, Supaya boleh. nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya di akhir sesi boleh langsung tanya jawab. Nah, lalu gimana sih C kalau kita mau meyakinkan orang, meyakinkan si owner bisnis itu tadi agar lifestyle mereka itu juga terjamin nih dengan proteksi yang kita tawarkan. Oke, supaya lifestyle-nya terjamin, ya kita tetapkan proteksinya tadi yang kita hitungin, ya. Biaya hidupnya dan hutang yang dia miliki itu kita hitungin semuanya, gitu. Makanya kenapa kita ini menghitungkan sesuai dengan pengeluaran idealnya persis, gitu.
Oke, Habis berarti hutang harus kan 1 benar. juta. Kuliah kenapa cuma segini? Ini ada yang bocor. Oke, Ya, udah. ini tadi udah kita bahas ya. Jadi 90% business owner itu teman-teman ini clue-nya. Jadi kalau kita berhadapan, nanti aku jawab yang Lucy ya. Berhadapan dengan klien itu berikan kenyamanan, ketenangan, jangan ditakut-takutin gitu. Karena kalau kita takut-takutin klien, dia bilang gini, uangku itu segudang gitu loh. Misalnya gini kita bilang, Pak, kalau Bapak nggak punya asuransi kesehatan, kalau sakit gimana Pak? Gitu. Pakai uang yang mana lagi? Dia bilang, uangku segudang, nggak peduli gitu ya. Nah, tapi kalau kita bilang, iya Pak, kalau terjadi resiko tutup usia, keluarga sudah terlindungin, kayak gitu ya. Terus misalnya kalau sakit, Bapak fokus di pengobatan, Bapak boleh cari dokter terbaik, rumah sakit terbaik, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk bisnis itu kalau kalian mau tawarin asuransi, aku biasanya bermainnya di sana. Gitu. Kalau uang pertanggungan apa segala juga sama. Pokoknya memberikan ketenangan, kenyamanan, sehingga Bapak bisa fokus di bisnisnya. Pokoknya paling seneng ya pebisnis itu, Pak, tenang aja, semua biaya ini biar Manulife yang tanggung. Bapak kan udah tenang nih, Bapak fokus aja gitu di bisnis Bapak gitu. Ya. Nah, ini tadi aku juga udah bahas ya, yang door opener ini. Apakah ada uang di bank? Lanjut aja, Ren. Tolong, Ren. Ya. Nah, ini ya sebelum aku jawab yang lifestyle tadi, ini ada satu satu pertanyaan biasanya ya. Kapan sih gitu Mm-mm. ya kita nawarin Heeh, klien itu? betul. Ya, sebetulnya nawarin asuransi itu ya waktu dia masih muda, Nah, kalau sekarang berapa puluh ketemu tahun yang lalu pengusahanya udah ya. berumur nih sih. Iya, jadi kadang-kadang saya juga guyonan sama klien gitu ya. Dia bilang, mahal sekali. Sebetulnya murah sih, Pak. Kalau seandainya saya nawarin Bapak itu, kalau misalnya umurnya 50 ya. Seandainya kalau saya nawarin Bapak 30 tahun yang lalu, pas Bapak umur 20 pas murah itu, Pak, gitu ya. Tapi kan enggak. Itu biasanya mereka ketawa gitu ya. Waktu yang tepat ini ya sekarang ini, Pak, gitu. Sekarang ini, kenapa sih, gitu. Karena sekarang ini Bapak masih sehat. Ya, usia Bapak juga masih muda, meskipun mungkin udah 50 tahun, 60 tahun. Kita bilang aja masih muda. Kenapa? Dibuat perbandingan aja teman-teman. Biasanya dia mengelak, walah aku udah 60. Loh masih muda Pak. Saya punya klien umurnya 70 loh Pak. Gitu. Ya, jadi dibandingin gitu. Supaya dia seneng gitu. Oh iya ya, aku masih muda dibanding 70 ya. Terus preminya lebih murah Pak. Kalau Bapak ikut sekarang dibandingin Bapak ikut 1 tahun atau 2 tahun lagi. Biasanya aku kasih embel-embel gini. Kalau Bapak mau ngambilnya 1-2 tahun lagi, aku sebetulnya lebih seneng, Pak. Preminya lebih mahal. Berarti aku dapat omset lebih gede loh, Pak, gitu ya. Jawab dia gini, oh enak aja ya, udah aku ambil sekarang aja gitu. Aku lebih seneng, Pak, Bapak ambil 1-2 tahun lagi. Masalahnya, Pak, kalau sekarang ini Bapak sehat, usianya Bapak masih bisa untuk insurance atau untuk asuransi, asuransi masih mau terima. Kalau usianya udah lewat dari batas yang ditentukan asuransi, itu udah nggak bisa ikut asuransi lagi. Jadi sekarang ini waktu yang paling tepat. Nah, jadi Oke. teman-teman kalau dia menolak, dia punya alasan gitu ya. Nah, ini lus yang biasanya aku pakai untuk klien-klien gitu. Oke. Oke, C. Nah, ini kalau berbicara tentang lifestyle nih, C. Ya. Jadi kalau untuk lifestyle, ya teman-teman kita sebagai advisor ya gitu kita nggak usah takut nggak usah bingung nanti kliennya nggak mau nanti ini pokoknya kita menghitungkan nilai proteksi klien seideal mungkin gitu ya seideal mungkin itu dalam arti ya pengeluarannya saat ini suku bunga saat ini supaya klien ini punya gambaran gitu gambaran ke depan itu sebetulnya kita belum punya gambaran apa-apa karena kita nggak bisa tahu kan 10-20 tahun lagi apakah suku bunga akan naik, akan turun, pengeluaran klien berapa. Sekarang ini kita hitungkan untuk saat ini. Ya, gitu.
Tadi udah aku kasih tahu kan, ditulis di kertas dan tinggal. Jangan dibawa pulang, tinggalin di klien. Makanya tulisannya yang bagus, teman-teman. Bukan berarti kalau tulisan saya jelek gimana, Bu? Maksud saya tulisannya itu yang rapi, jangan ke atas, ke bawah, ke samping kanan kiri, klien nggak ngerti. Jadi bagaimana runtut aja, meskipun tulisannya jelek, ini kan cuma angka-angka kan. Angka-angka, bagaimana klien itu mengerti apa yang kita tulis. Ya. Nah, tadi aku di kolom chat, aku sekalian jawab ya, Lus ya. Di Ya, kolom chat ada yang boleh. bilang, nantinya bunga bank berapa? Nantinya pengeluaran berapa? Justru inilah teman-teman ya. Kenapa saya ini belum saya jawab, nanti saya akan jawab di belakang setelah ini ya. Nanti akan tahu jawabannya. Gitu. Oke. Next, Lus. Oke, C, thank you. Nah, di sesi penghujung Bapak Ibu, nah, Bu Anda ini sudah menjadi 16 kali MDRT dan diantaranya 7 kali COT. Tentunya nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Setiap tahun beliau MDRT. Nah, kebiasaan apa saja sih yang Ci Anda lakukan supaya konsisten nih untuk capai MDRT is a must setiap tahunnya nih? Oke, Lus, thank you. Gimana caranya nih, Ci? Jadi gini, saya kan juga leader ya. Leader ini membagi waktu dengan tim juga. Nggak bisa kan, saya fokusnya, sabar ya teman-teman, gitu ya. Saya mau, apa namanya, kejar MDRT saya mau kejar klien-klien saya, nggak bisa. Gitu. Nah, biasanya agent-agent itu di awal-awal bulan, ya, di awal-awal bulan tuh biasanya tenang-tenang gitu. Saya udah capek sampai tanggal 31 udah ngos-ngosan. Tanggal 1 udah mulai tidur, udah jalan-jalan gitu. Nah, itu waktunya saya berproduksi. Saya fokuskan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu saya produksi pribadi. Ya, supaya di bulan-bulan terakhirnya saya bisa fokus ke tim. Gitu. Jadi di situ saya mampatkan, saya janjian dengan klien, atau saya berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Itu yang saya lakuin hampir setiap hari ya, gitu. Supaya saya bisa bertemu dengan klien, tapi saya tetap bisa handle tim gitu. Nah, yang saya lakukan juga, saya memberikan proteksi terbaik dan terlengkap untuk klien-klien yang sudah mempercayakan ya. Saya ini sebagai financial advisor-nya. Jadi mereka mempercayakan kamu ini konsultanku, konsultan pribadi di asuransi. Berarti aku harus tahu dong bahwa klienku membutuhkan berapa banyak uang pertanggungan, terus harus lengkap. Teman-teman, saya selalu membuat review polis klien-klien saya, ya. Hampir setiap tahun saya kirimin. Saya datengin, gitu. Kalau mereka nggak bisa datengin, berarti saya kirimin. Di dalamnya situ saya udah kasih, jadi gini, di review polis itu ada semua yang sudah dibeli klien. Mulai dari UP-nya, pembayarannya itu tinggal berapa, tahapannya tahun ini dapat apa aja, itu semua udah ada. Ya, jadi klien bacanya gampang. Dan di situ ada produk-produk apa yang harus didampingi dari produk yang sudah ada. Ya, uang pertanggungan kita review balik. Gitu. Kita tanyain lagi, pengeluaran tahun ini berapa? Ini menjawab yang tadi ya. Pengeluaran nanti berikutnya itu berapa? Dalam 1-2 tahun pengeluaran berbeda. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Bunga bank juga bisa berbeda. Nah, inilah peluang kita. Kebanyakan pengeluaran menurut teman-teman bertambah apa berkurang? Boleh dibantu nih di Pasti kolom chat bertambah ya. ini. Ya, bertambah ya, Lus ya. Pertama anaknya Bertambah. 1 gitu. Habis itu anaknya bertambah lagi gitu ya. Nah, Bertambah. itu Thank you, bertambah. Bang Kakian. Ya. Selama saya jadi agent, bertemu dengan klien, itu selalu bertambah setiap tahun. Ya, jadi itu peluang kita untuk menawarkan lagi ke klien. Dengan bertambahnya pengeluaran, kalau suku bunganya tetap, UP-nya pasti bertambah. Ya. Atau
kita sudah kasih tulisan yang ideal UP-nya, contoh kayak tadi, 30 miliar nih. Dia baru 30 miliar, bisnis usaha 10 miliar. Klien baru ambil 20 miliar. Harusnya kan 40 nih. Nah, kita masih bisa ingetin lagi di tahun berikutnya. Pak, kemarin ini ya, kamu harusnya UP-nya 40 miliar nih. Baru 20 miliar. Berarti masih punya 20 miliar lagi. Gitu, ya. Nah, terus aku ya menjaga hubungan baik ya kalau sama klien gitu. Kasih ucapan. Mungkin teman-teman di sini kan udah biasa nih ucapan ulang tahun, ucapan selamat hari raya untuk sesuai dengan agamanya. Dan yang paling saya kasih tahu itu biasanya dari saat saya ini pencapaian saya di tahun itu apa. Gitu ya, bilioner misalnya gitu ya, MDRT. Klien ini sebetulnya kan nggak ngerti toh, itu bilioner, MDRT itu apa. Biasanya saya kasih ucapan gitu ya. Thank you Pak, di tahun ini Bapak udah support saya nih, gitu. Saya jadi MDRT. Salah satu ya gelar internasional. Biasanya mereka nggak ngerti kan. Saya bilang ini gelar internasional, gitu. Supaya saya bisa melayani Bapak lebih baik lagi, saya bisa disekolahin di luar negeri, kayak gitu. Kalau bilioner, saya bilang juga ke klien-klien saya yang mereka biasanya support saya, kasih agent-agent juga. Mungkin anaknya, mungkin keponakannya gitu ya. Thank you ya, saya udah jadi salah satu bilioner gitu. Karena udah disupport. Nah, dari situ mereka juga merasa bangga bahwa kesuksesanku ini sebetulnya perannya klien juga. Sehingga pada saat saya bilang, saya butuh lagi tahun ini untuk jadi MDRT. Saya butuh supportnya ya, gitu. Biasanya mereka, ya udah gitu, oke lah gitu. Pada saat kita ketemu, baru kita ngomongnya lebih enak. Nanti pada saat bahas apa, mereka juga biasanya oke. Itu loh. Oke, artinya kalau Cik Anda ini, kalau nasabah, dia akan menceritakan semuanya prestasi dengan pengucapan syukur atas bantuan dari nasabah itu juga. Nah, nih teman-teman, ini ternyata di kolom chat itu masih banyak banget pertanyaan nih. Saya ambil 3 pertanyaan. Silakan teman-teman angkat raise hand dulu untuk unmute. Silakan bertanya secara langsung kepada Cik Anda nih. Silakan teman-teman. Oke, Ibu Asri Wulandari, silakan Bu. Halo, Bu Asri. Oh, kepencet. Oke, silakan Bapak Yohanes. Ya, selamat malam Bu Anda. Malam Pak Yohanes. Selama menjadi financial planner ya, UP yang Ibu pernah tawarkan kepada seorang nasabah pengusaha yang existing ya, itu terbesar berapa ya Bu? Terbesar 50 miliar Pak. Oh, 50 miliar ya. Oke, Iya. itu aja Bu, terima kasih. Thank you. Oke, thank you. Silakan ini Bapak atau Ibu iPhone yang raise hand. Aku kali ya itu ya. Oke Bu, silakan. Anda, tadi kan contohnya pengeluaran seseorang 100 juta. Sehingga tadi dihitungkan UP kan 30 M. Terus dengan 30 M itu kalau dia setuju, dia kan mau beli, mau bayar premi. Nah itu pengeluaran dia yang untuk premi itu bagaimana cara ininya ya? Maksudnya nambah pengeluaran kan? Oh, tahu-tahu. Jadi dengan bayar premi berarti nambah pengeluaran gitu kan? Iya dong pasti kan. Kalau dia setuju kan berarti bayar premi ini pun itu nggak murah toh. Kalau 30 M. Maksudnya UP 30 M premi ini kan nggak murah. Sedangkan tadi penghitungannya kan dari pengeluaran yang 100 kan? Ya.
Pertanyaannya berarti pertanyaannya apa ya? Jadi gimana hitungannya itu kalau tadi kan kita mau mencari UP dari pengeluaran dia. Ya kan, terus dihitungin keluar UP-nya kan tadi 30M. Tapi dengan dia, oke lah aku mau beli yang 30M, kan dia kudu bayar premi. Nah, premi itu kan pengeluaran lagi kan. Itu gimana? Apa hitung ulang atau penjelasannya gimana tuh? Thank you. Oke, thank you. Ini dengan siapa ya? Aku nggak ketok ya, Lus. Maria Tio Non. Oh, Cimaria. Makanya aku gini kok kayak Cimaria, tapi aku takut salah. Thank you, Cimaria. Jadi gini, pengeluaran yang untuk bayar premi, ya, itu kan untuk menimbulkan UP 30 miliar nih. Betul. Ya. Nah, pada saat terjadi resiko tutup usia, yang keluar 30 miliar nih. Betul ya? Preminya tetap jalan ataukah stop? Tetap. Aku ngerti Stop. itu, cuman maksudku dengan premi sing 30 UP 30 itu kan mungkin juga berapa gitu kan, gede kan. Jadi diabaikan gitu maksudmu yang itu. Iya, itu karena untuk menimbulkan UP. Jadi bagaimana kita ini menghitung UP, tujuannya kalau terjadi resiko tutup usia, keluarga ini tetap bisa tercover semua kebutuhannya atau lifestyle-nya tetap terjaga kan? Betul. Nah, kalau untuk bayar premi, ini urusan dengan nasabah. Kenapa? Nasabahnya masih ada pasti. Berarti nasabah ini bisa cari uang untuk bayar premi. Kenapa kita tidak hitungkan? Karena premi yang dibayarkan itu nanti akan menjadikan uang pertanggungan. Jadi saya memang nggak ngitung gitu. Iya, artinya sesungguhnya pengeluaran dia kan menjadi lebih gede dari cepet ya. Sebetulnya kan. Betul, ya. Ya wis lah. Oke. Thank you. Oke, selanjutnya dari Ibu Selvani, silakan. Silakan di-unmute. Kayaknya nggak ada. Oke, silakan Ibu Olivisia. Sorry Lus. Tadi. Oh, oke. Nah, Sebentar Cianda, ya, Ibu Olivisia. Cianda, saya mau tanya. Saya beberapa kali kan ketemu yang high end. Nah, tapi komentarnya mereka itu urusan itu biarkan anak-anak yang mencari sendiri. Jadi mereka nggak perlu. Yang penting bagi mereka hospital aja. Itu udah 3 orang yang saya temui omongannya kayak gitu. Gimana cara mengcounter? Thank you. Thank you. Ini Olivisia ya? Bukan, Selvani. Oh, Selvani. Oke, Selvani. Jadi kalau misalnya ada klien, memang ada, saya juga punya sih, ya. Kalau klien itu punya pendapatnya masing-masing, terus punya keinginan masing-masing. Kita cuman berbagi aja, Pak, kita sharing ya, gitu. Biasanya saya sharing dulu. Dia bilang, saya maunya asuransi kesehatan aja. Oh, bagus, Pak, gitu. Tapi kalau dilengkapin dengan ini lebih bagus lagi, gitu. Kita coba hitungin ya, Pak, gitu. Aku biasanya cuman gitu aja. Nah, nanti kalau dia tetap nggak mau, ya udah nanti kita cari yang lain. Memang nggak semua, gitu, Selvani. Tetapi setidaknya kalau suatu hari klien ini menyadari, oh ya, kayaknya aku butuh nih. Contoh ya, aku punya klien tuh begini. Pada saat saya bilang saya hitungin hutangnya ada sekian, berarti kamu harus ada UP sekian. Itu saya tinggal, jadi hutang sekian, sehingga harus punya UP ideal sekian. Saya tinggal ke klien. Dia bilang pertama, nggak usah, itu nanti bikin beban aku. 3 hari kemudian dia telepon saya, gitu. Telepon, aku pikir-pikir, aku 2 hari ini nggak bisa tidur. Tak pikir-pikir iya loh. Lagi hutang ya, hutang ini kalau aku nggak proteksi atau nggak bikin UP, kalau ada apa-apa dengan aku, keluargaku yang bayarin utang ini gimana ya? Nah, dia mikirnya ke situ gitu teman. Siapa? Selvani.
Kalau misalnya kliennya bilang aku nggak mau, kita sebagai agentnya bilang aja, Pak nggak apa-apa, ini aku kan habis belajar. Ternyata UP itu bisa dihitung dari pengeluaran, bisa juga dari hutang bisnis. Supaya bisnisnya Bapak aman, Bapak merasa nyaman, gituin aja. Gitu. Jadi nggak harus kita ketemu klien, kalau klien HNW itu jujur aja butuh waktu. Tidak bisa langsung kita ketemu, langsung closing. Saya punya klien HNW itu sampai 6 tahun atau 7 tahun ada yang baru closing. 7 tahun kan Oke, saya. ini Ya, harus 7 sabar tahun. kalau sama orang HNW ini. Ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Selvani ya. Ini ada 2 yang terakhir ya teman-teman ya. Silakan Ibu Olivisia. Ya, malam Bu. Bu, yang mengenai tadi yang quick count-nya itu saya sempat skip. Itu quick count untuk perhitungannya itu dipercepat. Itu rumusnya itu gimana ya? Yang quick count-nya langsung nanya, langsung bisa jawab. Oh, Untuk pakai menghitung. faktor. Pakai faktor, Bu. Jadi kalau bunganya 4%, Ibu pakai faktor 300. Oke. Contoh nih, Ibu mau punya pengeluaran berapa? Pengeluarannya Ibu berapa? Kira-kira yang Ibu mau sampaikan ke saya. Let's say 25 juta. 25 juta. Oke. Kalau dengan 4%, berarti faktornya kan 300 nih. Berarti Ibu harus punya 7,5 miliar. Oh gitu ya. Langsung faktornya di perkaliannya langsung yang pakai 300 ya. Ya, 300 kali 25. 25 kali 3 berapa? Oke. 75 ditambah 02. Oke. Kita kan ambilnya 1000. Berarti kan 7.500 toh? Iya. Ya, Oke, berarti faktornya pakai yang 300 kalau yang 4%. Tapi kalau misalnya yang contohnya yang 3%, kita faktor pengalinya berarti 200. 400. Oh, 400. Ya. Oke. Dari 12 dibagi bunga, Bu. Kalau bunganya 3%, 12 bagi 3 berarti 4. Itu 400. Misalnya bunga netnya 5% gitu. Ya udah 200. 5% kan 250. Oke. Bagi 4 ya. Iya. Oke, Bu. Makasih Bu ya, Olivisia. Bu. Ya. Oke, penanya terakhir dari Bapak Dani. Silakan nih, Pak. Oh, Bapak Dani lower hand. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bapak Yohanes, apakah oke Bapak Dani kembali menanyakan? Silakan, Pak. Saya beri waktu. Oke, malam Bu Anda. Thank you sharingnya. Saya Dani dari GA. Saya mau menanyakan tentang HO. Kalau nasabah bilang, sebenarnya konsepnya menarik, tapi saya ada takut problem dengan laporan pajak saya. Kayak kalau misalnya saya tambah UP lagi, nanti duit untuk bayar UP ini dari mana? Sedangkan di laporan pajaknya nggak segitu. Nah itu HO-nya gimana tuh Bu? Thank you, Pak Dani. Ya. Jadi gini, kalau kita bayar premi sama dapat uang pertanggungan itu lebih besar mana sih Pak Dani? Contoh gini ya, kemarin aku hitungin klienku ini untuk anaknya ya, untuk anaknya bayarnya 77 juta MDLAC nih kebetulan. MDLAC 77 juta per tahun, bayar 10 tahun. Berarti dia harus membayar pajak senilai 77 juta setiap tahun selama 10 tahun kan? Ya. Tahu nggak Pak Dani yang diterima anaknya di kemudian hari itu berapa miliar? 5 miliar. Ya, 40 tahun kemudian anaknya terima 5 miliar yang tidak perlu dikenakan pajak. Nah, biasanya saya balikin. Gitu. Saya balikin, oke. Memang ini nanti masuk di perhitungan pajak. Tetapi ya, justru ini yang menyelamatkan. Sekarang kita tidak bisa keluar
keluar dari pajak. Ya, Kortek ini harus kita ini terang-terangan lah ya, nggak bisa kita menipu-nipu lagi gitu atau kita bohong-bohong lagi. Justru ini kesempatan Bapak punya uang pertanggungan. Kenapa? Kalau Bapak ini menabung sendiri 30 miliar, Bapak butuh pajak yang Bapak harus bayar itu berapa gitu. Ya, nanti dihitungin dengan pajak yang ada ya dari perusahaannya. Tapi kalau seandainya nih ya disisihkan untuk biaya atau untuk pembayaran premi. Pembayaran premi ini untuk menyelamatkan uang pertama 30 miliar. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, semua orang selalu berdoa pada saat ulang tahun panjang umur, sehat dan sebagainya. Kalau seandainya terjadi resiko tutup usia, kalau punya pengeluaran 100 juta, punya hutang untuk bisnis misalnya 10 miliar, 40 miliar. Apa yang Bapak pikirkan dengan uang apa ya? Maksudku pengeluaran. Jadi ini kan sebetulnya tanggungan yang harus diselesaikan gitu. Sedangkan ini menyisihkan sedikit, tapi Bapak bisa menyelamatkan atau melindungi hutang-hutangnya loh, gitu. Tidak membebani keluarga, lifestyle keluarga tetap terjamin. Baliknya ke situ lagi sih kalau saya. Baliknya kita tetap info ke situ ya Bu ya. Walaupun Iya. ya itu kayak saya bilang tadi dia ngakunya kalau saya tambah premi akan ada pertanyaan duit untuk membayar premi ini. Kayak saya nggak tahu juga kan laporannya jujur atau tidak pajaknya. Nah itu yang saya bingung HO-nya gimana ya. Tapi kembali ke memberikan kesadaran dia tadi ya berarti kalau terjadi apa-apa ya ini buat keluarganya juga dan kesinambungan keluarga seterusnya ya. Ya, Ya, jadi wes. kita fokus ke tujuannya kemana gitu. Nanti dia ya kan ini untuk memberikan ini gitu. Memang harus ada pengeluaran. Nanti biasanya urusannya dia sama bagian apa? Konsultan pajaknya lah ya dengan Konsultan gimana. pajak ya. Iya, Yes. konsultan pajak gitu. Oke. Thank you, Bu. Nanti setelah Oke, ya. terima kasih Pak Dani. Terakhir Ya. ya Bapak Ibu ya, silakan Pak Yohanes. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke, sepertinya ini kena raise hand aja. Oke, terima kasih Cik Anda untuk insight-nya di malam hari ini. Benar-benar udah menambah pengetahuan dan cara jitu cepat untuk ke nasabah high end ya. Gimana nih Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk love-nya. Terima kasih Cik Anda untuk malam hari ini. Atas ketersediaan waktunya. Setelah ini saya kembalikan lagi ke MC kita, Kak Adit. Silakan, Kak. Oke, thank you Mbak Lucy, Bu Anda, luar biasa sharingnya. Kalau kata teman-teman nih biasanya ngomongnya ini daging semua nih bahasanya nih. Ya, Bapak Ibu, teman-teman pasti ada satu insight yang menarik buat Bapak Ibu. Kalau buat saya yang saya mau coba tadi adalah bagaimana menghitung cepat uang pertanggungan. Nah, ini mau saya cobain ke semua tim saya, kita mau sosialisasi bagaimana caranya menghitung uang pertanggungan dengan cepat. Oke, Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk link absensi jangan lupa diisi dan isi feedbacknya Bapak Ibu supaya acara kita ke depannya bisa menjadi lebih baik. Ya, silakan diisi, scan barcode-nya dan diisi feedbacknya. Selanjutnya saya mau mengingatkan untuk event bulan Mei yang seri keempat. Boleh next, Ren? Oke, tanggal 26 Mei, ini hari Selasa ya. Jamnya sama, jam 7 sampai jam 9. Pembicaranya itu ada Ibu Nancy Raini dan Ibu Herli. Ya, blok kalender Bapak Ibu di tanggal 26 minggu depan kita ketemu lagi di The Elite Series Training. Ya, Bapak Ibu, call action dari saya, kita masih ada 7 hari kerja untuk mengejar dream kita di bulan Mei. Manfaatkan semua inisiatif yang ada dari Manulife yang tadi sudah diceritakan dan Bapak Ibu boleh pakai caranya Ibu Anda untuk approach nasabah Bapak Ibu. Oke, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan besok kita kembali aktivitas lagi. Thank you. Thank Terima you kasih. Lucy, Terima Adit, kasih. Randy, teman-teman semuanya. Sukses untuk semuanya ya.
Setiap usaha menjadi lebih bermakna selama kita melangkah bersama. Selalu ada solusi untuk dicoba. Selama kita melangkah bersama, setiap tantangan dapat kita selesai.